Hey girls, langsung aja kali ini aku mau recreate make upnya Feby Putri. Dia itu looknya natural, soft glam gitu. Pakai lip balm dulu. Lanjut pakai moisturizer biar make upnya makin nempel. Ini aku, ya Allahu Akbar, penghabisan. Ini moisturizernya Emina. By the way, moisturizer ini tuh adalah moisturizer yang paling sering aku spill di semua sosial media aku. Bahkan mungkin ini adalah skin prep andalanku ya. Karena dia tuh teksturnya watery, jadi ringan banget, cepet nyerap dan lembabnya tuh pas menurutku. Beneran abis ya. Aku juga mau pakai eye cream, meminimalisir crack di area mata, area bawah mata. Langsung aja kita ke complexion, karena aku mau ngikutin make upnya Feby. Kalian tahu sendiri kalau Feby di resepsinya itu dia pakai cushionnya Wardah yang Color Fit Perfect Glow Cushion. Nah, ini dia yang dipakai sama Feby. So aku juga bakal pakai ini. Ini aku pakai shade 42N ya guys. Langsung aja. BTW ini udah lumayan agak kering ya, karena udah aku pakein terus, sudah mau habis ini sebenarnya. Tips dari aku buat kalian yang kulitnya kering dan area bawah matanya itu garisnya itu dalam, kalian jangan pakai banyak-banyak cushion ataupun complexion lainnya. Jadi area bawah matanya belakangan aja, kita pakai di bagian sini dulu. Liquid blush, foundation, langsung pakein di yang ada noda hitamnya. Yes, ini tuh beauty hacks buat pemula, jadi lebih hemat budget makeup guys. Nggak perlu beli color corrector sama concealer lagi. Kalau udah kelar tinggal lanjut pakai cushion deh. Oke, ini aku udah kelar pakai cushionnya. Step kedua biasanya aku langsung pakai bedak yang satu tingkat lebih gelap dari warna kulit aku buat contour. Pakai dari area telinga diagonal ke arah sudut bibir. Pakainya tuh di tap-tap dulu supaya nggak ngegeser complexion di bawahnya. Nah, udah mulai kelihatan kan tuh bayangan tulang pipinya. Kalau kalian beli bedak yang shade-nya kegelapan, manfaatin itu sebagai contour ya guys. Lanjut untuk shading hidung pun aku masih pakai powder yang sama. Aku suka banget pakai powder yang lebih gelap tuh karena hasilnya jadi lebih natural dan nggak kotor yang ngeblok gitu loh. Jadi in real life tuh kita nggak kelihatan pakai kontur tapi tetap ada bayangan hidung kita. Nah ini untuk mempertegas aja ya guys. Step berikutnya kita kunci complexionnya pakai loose powder. Pakai di area tertentu yang lebih sering keringetan atau oily kayak di video ya guys. Kalau kalian tahu teknik baking, yes, aku pakai itu tapi dengan penggunaan produk yang nggak terlalu banyak karena ujungnya tuh bakal kita rapihin dan di blend semua gitu pakai brush. Ingat loh ya, pakai brushnya pelan-pelan aja, jangan terlalu ditekan supaya nggak ngegeser si complexionnya. Oke, untuk complexionnya ini udah kelar, so aku mau lanjut ke bagian mata. Blush nanti aja belakangan, kita fokus ke bagian mata karena ini part yang lumayan sulit ya guys. Pakai jepitan dulu biar nggak ganggu, hehe. Ngalis, sebenarnya aku nggak jago ngalis, jadi di sini tuh aku sangat berhati-hati alias pelan-pelan banget bikin bingkainya. Biar lebih natural, aku pakai warna coklat dulu supaya nggak langsung ngeblok gitu. Dan karena aku mau recreate make upnya Feby Putri, jadi emang aku harus menyesuaikan warna alisnya sama warna alis di make upnya Feby Putri ya. Sedangkan alis aku nih warnanya hitam, abu-abu kehitaman gitu, jadi harus aku tone down warnanya sama pensil alis yang warnanya coklat. Nah ini aku isi aja bagian dalamnya pelan-pelan banget, lanjut disisir ke bagian depan gitu. Nah di sini tuh aku salah sebenarnya, aku pakai brow cara yang warnanya abu, harusnya pakai yang warnanya coklat ya guys untuk bagian depan. Kenapa pakai brow cara? Supaya kelihatan lebih berserat gitu. Nah habis ini lanjut pakai pensil alis yang warnanya dark brown. Habis itu dikonsil supaya lebih rapi bentuknya sesuai sama bentuk yang diinginkan. Hacks kesekian dari aku, kalian ngerapihinnya pakai cushion atau foundation aja biar hasilnya lebih natural. Untuk alisnya kira-kira kayak gini lah ya, karena Feby tuh dibikin alisnya natural brown gitu warnanya. Kita lanjut ke eyeshadow aja.
Lanjut ke eyeshadow, aku selalu mulai dari warna yang termuda atau warna yang paling mendekati warna kulit. Pakai ini sebagai base di seluruh kelopak mata ya guys. Pokoknya kalau pakai eyeshadow tuh kita kayak gradasinya tuh tangga gitu loh. Dari yang termuda sampai ke yang tergelap. Nah, ini step keduanya aku pakai warna coklat termuda. Aku pakai masih di seluruh kelopak mata, habis itu lanjut ke warna coklat termuda kedua. Aku pakai di ujungnya aja, tapi sambil aku baurin tipis-tipis ke bagian tengah. Lanjut, warna coklat yang ketiga aku pakai lagi di ujung dan aku baurin di bagian atas kelopak mata. Lanjut, warna coklat tergelap aku pakai di bagian ujung mata atau ekor mata. Nah, ini aku pakai tipis-tipis aja supaya nggak terlalu ngeblok ya. Kita blend dan terakhir aku pakai warna coklat kemerahan atau merah bata gitu di bagian ujung dekat bulu mata. Terus lanjut aku pakein juga warna coklat tertuanya di bagian ekor matanya aja. Lanjut kita move ke bagian depan mata. Nah, ini aku kasih warna base yang di awal tadi tuh biar kelihatan gradasi gitu dari terang ke gelap. So, ini aku pakai juga di bagian bawah ya guys untuk base-nya. Pakai tipis-tipis aja karena kita harus meminimalisir penggunaan produk di area bawah mata supaya nggak ngekrek. Please kalian belum bosen kan nonton video ini? Jadi ini lanjut aku pakai highlighter ya guys di inner corner alias belek artis. Nah, kenapa nggak pakai eyeshadow yang ada shimmernya atau glitternya? Jujur aku lupa, mungkin karena warna highlighternya lebih pas dibanding warna shimmer yang aku punya di eyeshadow ini. By the way, si highlighternya ini aku baurin juga ke bagian tengah kelopak mata ya. Jadi setengah gitu aku pakein highlighter. Dan lanjut aku blend pakai eyeshadow shimmer warna peach. Sabar, belum kelar bagian mata. Ini aku jepit dulu bulu mata aku pakai eyelash curler biar pas nempelin bulu mata palsunya nggak terlalu kelihatan misah walau tanpa teknik jahit ala MUA. Ini tuh minim lem dan gak susah bersihin deh. Pokoknya aku juga males bersihin lem-lem gitu kalau terlalu banyak. Atau kalau mau simple kalian bisa pakai bulu mata yang magnet. Lanjut kasih eyeliner di bagian yang kosong antara bulu mata asli dan palsu. Terus juga dikasih di area tight line. Dan akhirnya kita udah bisa move ke blush. Ini aku pakai blush pink yang udah ada shimmernya gitu. Jadi gak perlu dikasih highlighter lagi nanti di akhir. Lanjut aku mau ombre alias campur si blushnya ini pakai warna yang agak oranye. Aku pakai eyeshadow karena belum punya blush powder yang oranye. Tapi ya ini hacks, lagi-lagi ini hacks ya guys. Dan hacks selanjutnya adalah kalau kalian ngerasa terlalu nampol blushnya, kalian bisa akalin aja pakai loose powder buat nge-tone down pigmentasi blush on-nya. Oke, lanjut di sini aku cuma negesin lagi aja shading pakai bedak yang warnanya lebih gelap tadi di awal. Dan kita udah mau sampai part akhir di bagian mata. Ini kalian ambil eyeshadow coklat tua pakai brush pipi dan pakainya di area bulu mata bawah tapi cuma dari tengah ke ujung aja. Lanjut buat bulu mata bagian bawahnya kalian pakein maskara tapi di bagian yang tadi udah dikasih eyeshadow aja ya. Jadi nggak semua supaya nggak kelihatan kotor atau messy. Hapus dulu lip balm yang berlebihnya supaya lipan kalian lebih nempel. Nah, ini aku pakai lip pencil yang warnanya tuh nude untuk menyamarkan garis bibir atau two tone lips aku. Habis ini lanjut kasih base ombre yang warnanya nude ke orenan karena bibir aku cocoknya warna ini ya. Tolong di notes karena di sini tuh aku lagi recreate make upnya Feby, so aku harus miripin ya. Jadi aku ikutin aja dia pakai base yang pucat, habis itu lanjut pakai lip pen yang warnanya agak kemerahan buat di bagian dalamnya. Ini aku blend pakai brush. Kalian boleh pakai brush ataupun pakai jari, aman aja, sesuaiin sama kenyamanan kalian. Memang ini adalah konten yang bertabur hacks. Jadi ini adalah hacks dariku. Kalian bisa highlight pakai powder yang shade-nya tuh lebih terang dari skin tone kalian. Jadi ini tuh hasilnya lebih natural. Tapi tetap ketangkap kamera gitu dibanding pakai highlighter yang shining, shimmering, splendid itu tapi hasilnya malah bertekstur kelihatan kasar kulit kalian. Sedangkan ini terlihat lebih natural tapi juga cakep. Tuh, kalian bisa lihat sendiri di bagian jidat, hidung, pipi, dan juga dagu. Aku pakai sedikit aja, jadi dia kelihatan emang fokus nge-highlight, tapi tetap natural, cantik pokoknya mah. Ini step terakhirnya, aku mau pakai soft lens. Tips dari aku adalah pilih soft lens yang ada ringnya tapi tetap natural. Dan pilih yang diameternya kecil, 14 atau 14,5 boleh lah.
Tada! Gimana? Kalian jadi kepengen cobain juga gak sih make up looknya Feby Putri? Karena ini tuh gak cuman bisa dipakai di nikahan ataupun resepsi ya guys. Gak yang make up dempul nyeremin kalau kata si Feby ya. Oke, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa kalian cobain tutorial yang tadi udah aku bikin ya. Kalau masih ada pertanyaan, kalian masih bingung sama step make upnya, kalian boleh tanya di kolom komen. Oke, see you in the next video. Bye-bye. Kena keringat, udah dipakai makan. Kalau dari jauh, tetap aman.